Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nisa Abida dari kelas 3 Madrasah Diniyah Al-Barokah, Pondok Pesantren Al-Barokah, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai mu'rab dan mabni. Pembahasan ini digunakan untuk memenuhi tugas pengganti ujian nahwu kelas 3. Dari pembahasan yang akan saya bahas nanti menggunakan dua acuan, yaitu dari kitab Kafiyah yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Agus Effendi dan juga channel YouTube Yayasan Bisa dengan link sebagai berikut. Nah, pada dasarnya, isim itu dibagi menjadi beberapa bagian. Hal ini, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hal, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan jumlahnya, yaitu mufrad, jamak, atau jamak taksir, berdasarkan umum dan khususnya, atau ma'rifat dan nakiroh, berdasarkan munsorif atau wairu munsorif, atau bisa kemasukan tanwin dan al atau tidak, serta berdasarkan dapat berubah atau tidaknya suatu isim tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini akan berfokus pada pembagian isim berdasarkan dapat berubahnya suatu isim tersebut karena adanya suatu kondisi. Nah, ditinjau dari perubahan katanya, isim dapat mengalami perubahan dari perubahan harokat, perubahan huruf, ataupun baik harokat dan huruf tetap atau tidak mengalami perubahan. Dari ketiga ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu mu'rab dan mabni. Isim mu'rab ialah isim yang bisa berubah keadaan huruf akhirnya tergantung kedudukan kata tersebut. Nah, mu'rab ini terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah isim mufrad atau isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Nah, isim ini ditandai dengan tidak adanya awalan dan akhiran, serta tidak adanya wazan yang menyerupai jamak taksir atau jamak yang tidak terkira. Contohnya adalah rojulun, rojulan, dan birojulin. Dapat mengalami perubahan baik dari harokatnya seperti kata tersebut. Selanjutnya adalah isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan arti dua atau ganda. Isim ini ditandai dengan adanya huruf yang terdiri dari alif nun atau ya nun di akhir suatu kalimat. Contohnya adalah muslimani dan muslimaini. Selanjutnya ada jamak mudzakkar salim atau isim yang menunjukkan arti banyak laki-laki. Isim ini ditandai dengan adanya akhiran wawu dan nun atau ya dan nun. Contohnya adalah muslimuna dan muslimina. Selanjutnya ada jamak muannats salim atau isim yang menunjukkan arti banyak perempuan. Nah, isim ini ditandai dengan adanya kalimah yang berakhiran alif dan ta. Contohnya adalah muslimatun, fatayatun, dan sebagainya. Selanjutnya ada jamak taksir, yaitu isim yang menunjukkan arti banyak benda. Nah, jamak taksir ini memiliki banyak wazan yang dapat digunakan sebagai tanda bahwa isim tersebut merupakan jamak taksir. Wazan-wazannya terbagi menjadi dua, yaitu kilah atau apabila yang ditunjukkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu lebih dari 3 hingga 10. Contohnya adalah wazan af'ulun, af'alun, fi'latun, dan af'ilatun. Sedangkan pada kalimah yang menunjukkan kata banyak lebih dari 11 dan seterusnya dapat menggunakan wazan kasroh seperti fu'ulun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun,
fu'lanun, af'ila'u, fu'ulun, fi'alun, fu'alun, fu'alatun, fi'lanun, fu'ala'u, fu'lun, fa'la, fu'alun, fi'alatun, dan sebagainya. Salah satu contoh dari kalimah yang menunjukkan jamak taksir adalah kutubun. Selanjutnya ada isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif layyinah. Nah, isim ini ditandai dengan adanya kalimah yang berawalan al dan berakhiran alif layyinah atau berakhiran tanwin dengan alif layyinah. Contohnya adalah al-huda, al-fata, atau hudan. Selanjutnya ada isim mangkus, yaitu isim yang berakhiran ya asli. Isim ini ditandai dengan adanya kalimah yang berawalan al dan berakhiran ya asli dapat disukun atau berakhiran kasrohtan. Contohnya adalah al-qadi'i atau qadin. Selanjutnya ada isim yang mudhof pada ya mutakalim atau isim yang menunjukkan maaf terdapat kesalahan penulisan. Isim yang mudhof pada ya mutakalim itu isim yang menunjukkan arti kepemilikan. Biasanya ditandai dengan kalimah yang berakhiran ya mutakalim. Contohnya adalah kitabi atau buku. Selanjutnya ada asmaul khamsah atau isim yang 5. Nah, asmaul khamsah ini terdiri dari 5 isim yang dikhususkan yaitu abu, aku, amun, pu, dan zu. Contohnya adalah ja'a Abu Muhammadin. Selanjutnya ada isim ghairu munsharif atau isim yang tidak beral atau bertanwin. Kita tidak dapat ditempati oleh alamat kasroh. Isim ini dinamakan isim ghairu munsharif apabila dia memiliki penyakit dalam kalimahnya. Nah, penyakit tersebut ada beberapa, yaitu adanya sigot muntahal jumu' atau dia merupakan sigot berupa kalimah yang sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Contohnya adalah mafa'ilu, mafa'ilun, fawa'ilu, fa'alilun, fa'ailu. Apabila ada isim yang menyerupai wazan-wazan tersebut, maka termasuk sigot muntahal jumu' dan termasuk isim ghairu munsharif. Selain tadi juga masih ada banyak lagi wazan-wazan sigot muntahal jumu' yang ada di pembahasan lain. Nah, selain itu ada tanda, yaitu adanya alif taknis maksurah. Contohnya adalah pada wazan fa'la, fu'la, fi'la, atau dalam kalimah mardo, syukro, dan tikro. Selain itu ada alif taknis mamdudah, yaitu contohnya adalah pada wazan fa'la'u, wa'la'u, af'ila'u. Contohnya dalam kalimah yaitu Tokra'u, ulama'u, dan ambiya'u. Selain itu, ada juga alam atau nama yang termasuk dalam isim ghairu munsharif. Contohnya adalah Ahmadun, As'adun, Umarun, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sifat, yaitu pada wazan af'alu, fa'lanu, atau udul, maf'alu, fu'alu, dan fu'alun. Nah, pada kalimah yang saya gunakan sebagai contoh adalah Ahmadu yang merupakan isim alam sehingga kalimah tersebut termasuk dalam isim ghairu munsharif. Selain itu, pada isim-isim mu'rab ini, perubahan yang terjadi akan ditentukan berdasarkan kedudukannya.
atau dalam sesuai dengan i'rab yang ditempatinya. Pembahasan mengenai i'rab akan dibahas dalam pembahasan yang lain. Nah, sedangkan isim yang mabni adalah isim yang tidak bisa berubah selamanya dalam keadaan apapun, atau isim tersebut saklek, tidak bisa berubah mengikuti dengan susunan kalimatnya. Contohnya adalah ada isim domir yang ada 14 itu huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, isim domir tersebut mabni baik secara munfasil ataupun muttasil. Selain itu terdapat isim mausul, yaitu contohnya alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, atau allai. Isim-isim ini tidak dapat berubah eh, harokatnya maupun susunan hurufnya, akan tetapi dapat disesuaikan sesuai dengan jumlah dari kalimat tersebut. Selanjutnya adalah isim isyarah atau isim yang menunjukkan kata tunjuk. Ada hadza, hadzani, haulai untuk muzakkar yang menunjukkan jarak dekat. Hadhihi, hatani, haulai untuk muannas yang menunjukkan jarak dekat. Dzalika, dzanika, ulaika untuk muzakkar yang menunjukkan jarak jauh. Tilka, tanika, ulaika untuk menunjukkan muannas jarak jauh. Selain itu juga ada adat murakkab atau perhitungan. Nah, adat murakkab dengan ketentuan tertentu yaitu di atas angka 10 dan diakhiri hingga 19 itu memiliki mabni fathah. Sekian pembahasan tentang mu'rab dan mabni. Pada kesempatan kali ini, apabila ada kesalahan dalam pembahasan, mohon maaf, bisa disampaikan revisi atau koreksinya dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sama-sama diberikan kepahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.